Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa lagi tentunya di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar, dan jangan lupa untuk like videonya. Anak-anakku sekalian, globalisasi itu merupakan suatu proses yang mendunia dan dialami oleh seluruh penduduk dunia. Perkembangan teknologi dan informasi, kemudahan transportasi, kerjasama internasional, dan juga perekonomian yang terbuka memicu terjadinya globalisasi. Nah, tentunya ada dampak positif dan negatif dari globalisasi di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk beberapa contoh ya anak-anak, ini ada jam tangan Rolex itu berasal dari negara Swiss. Itu penggunaan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai penunjuk waktu dan juga sebagai perhiasan, dan pengaruhnya tentunya masyarakat akan lebih disiplin dan lebih tepat waktu dengan adanya jam tangan. Kemudian adanya handphone merek Samsung, itu berasal dari Korea Selatan, sebagai media komunikasi dan hiburan, tentunya untuk memudahkan komunikasi antar wilayah, negara, dan juga sarana hiburan. Kemudian lampu Philips berasal dari negara Belanda, digunakan untuk penerangan baik di dalam maupun di luar ruangan. Tentunya aktivitas masyarakat menjadi lancar, khususnya di malam hari. Dan untuk mobil BMW dari Jerman sebagai alat transportasi untuk memudahkan bepergian dan transportasi. Nah, itu adalah beberapa contoh ya dari adanya globalisasi. Jadi ini adalah proses yang sangat mendunia, dimanapun orang-orang bisa dengan bebas mendapatkan barang-barang juga yang berasal dari luar negeri. Nah, coba untuk kegiatan satu ini anak-anak coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ibu ingin kalian cari tahu ya, cari informasi beberapa gambar-gambar tersebut berasal dari mana dan fungsinya atau kegunaannya apa saja. Misalnya pada gambar pertama itu adalah boneka, kemudian barang-barang elektronik. Yang ketiga adalah angklung, yang keempat batik, 5 adalah karpet, dan yang keenam adalah pizza. Nah, benda-benda tersebut berasal dari negara mana dan kegunaannya untuk apa saja. Nah, anak-anakku sekalian, adanya globalisasi tentunya berkaitan erat dengan hubungan kerjasama ya yang terjalin dari negara Indonesia dengan negara-negara lain seperti negara-negara Asia Tenggara atau dibentuk dalam organisasi ASEAN. Ada kerjasama di bidang politik, ekonomi, keamanan sosial, dan juga budaya. Tentunya juga ada di bidang pendidikan. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Misalnya dalam bentuk kerjasama sosial ya, ini adanya kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, perdamaian, dan mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah mengirimkan bantuan kepada negara-negara dilanda bencana alam atau konflik, kemudian ikut serta menyelesaikan konflik di Kamboja dan melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Sedangkan di bidang budaya, yaitu bentuk kerjasamanya ialah mempertemukan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan seperti sekolah, kemudian menyelenggarakan festival dan pekan film, mengadakan festival seni, mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio, dan mengadakan program Indonesia berperan untuk memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pekan seni di negara tetangga, kemudian mengundang seniman dari negara tetangga untuk melakukan pentas seni di Indonesia dan mendukung program pertukaran pelajar negara. Tentunya nah, anak-anakku sekalian, dari bentuk kerjasama yang tadi sudah Ibu sebutkan yang ada di layar kalian, nah coba kalian perhatikan ya. Ada juga kegiatan kerjasama ekonomi tentunya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Oke, kita tidak usah jauh-jauh untuk membicarakan negara ASEAN. Bagaimana dengan lingkungan sekitar kita? Nah, bagaimana keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar kalian? Tentunya berbeda-beda kan? Kalau dilihat dari segi profesi, kemudian dilihat dari pendapatan, kemudian dilihat dari tempat atau fasilitas yang dimiliki, itu banyak sekali ya. Nah, coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian, kenapa sih ada keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar kita? Jadi, kok bisa ya keadaan ekonomi di lingkungan sekitar kita ini berbeda-beda?
baik misalnya dengan keluarga kita, dengan tetangga sebelah, misalnya seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana sih sikap yang harus dikembangkan seandainya kalian berteman dengan teman yang memiliki keadaan ekonomi yang berbeda ya, mungkin dia lebih berlebih atau justru dia mungkin lebih kekurangan ya, itu bagaimana sikap atau sikap apa yang harus kalian kembangkan dalam bergaul ya. Silahkan jika mengalami kesulitan bisa berdiskusi dengan kedua orang tua kalian. Nah anak-anakku sekalian, listrik memiliki peran penting dalam globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi dan tentunya didukung oleh peran listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hambatan. Sumber utama energi listrik tentunya pembangkit listrik seperti PLTA, itu adalah pembangkit listrik tenaga air, PLTS pembangkit listrik tenaga surya, PLTU pembangkit listrik tenaga uap, masih ada banyak lagi pembangkit listrik tenaga alam ya. Nah, komponen pada semua pembangkit listrik itu adalah turbin dan generator atau getaran. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai contoh kita akan membahas cara kerja pembangkit listrik tenaga air atau dikenal sebagai mikrohidro. Yang pertama, air sungai yang mengalir dari hulu bukit mengalir dan arus airnya ya. Jadi ini aliran sungainya, dia akan mengalir kincir dan kincirnya akan berputar. Kemudian akan memutar dinamo. Nah, ini kalian lihat ya, ini ada hubungannya. Ini dinamo juga akan berputar. Kemudian dari sini ini akan disalurkan ke rumah-rumah oleh saluran transmisi. Dan pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar. Karena aliran air yang mereka miliki juga semakin besar. Jadi semakin besar arus airnya akan menghasilkan arus listrik yang besar juga. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian siapa penemu pembangkit listrik? Itu adalah Nikola Tesla. Dia adalah berkesebangsaan Yugoslavia, menemukan pada tahun 1895, dan dia juga pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison untuk merancang 24 jenis dinamo. Nah, anak-anak, setelah Michael Faraday menemukan listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di menggunakan air. Ya, kita membahas bagaimana sebenarnya listrik itu bisa sampai di rumah-rumah kalian. Nah, ada beberapa tahapan. Pertama yaitu di pembangkit listrik ya anak-anak. Nah, ini adalah pembangkit listriknya. Pembangkit listrik ini jadi proses perubahan yang di sini ada turbin dan generator yang merupakan komponen utamanya. Kemudian setelah listrik ini dihasilkan, energi dilanjutkan atau disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui saluran penghantar. Jadi saluran penghantarnya di sini itu dinaikkan anak-anak tegangannya 500 kV oleh generator tersebut. Kenapa? Karena agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Nah, dengan demikian perpindahan arus listrik akan berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian pada titik ada gardu induk, di gardu induk ini melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di sini tegangan listriknya diturunkan anak-anak menjadi 20 kV dengan penurun tegangan. Nah, sutet ini sendiri adalah untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat distribusi sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Nah, kemudian setelah melalui sutet dia akan masuk dalam gardu distribusi. Itu diturunkan tegangannya. Kenapa diturunkan? Menjadi 220 volt, tegangan yang rendah. Karena dari gardu distribusi ini akan dialirkan ke rumah-rumah. Jadi agar listrik tersebut dapat diterima oleh jaringan distribusi yang ada di rumah-rumah tentunya. Kalau aliran terlalu besar tentunya tidak bisa menerima ya. Maka dari itu di gardu distribusi itu diturunkan tegangan menjadi 220 volt dan dimanfaatkan di rumah untuk menonton TV, mendinginkan lemari es, menyetrika, penerangan, dan masih banyak lagi kegunaan listrik yang ada di rumah kalian. Nah, anak-anak sekalian, untuk kegiatan 3 silahkan coba kalian
membayangkan atau memikirkan ya lebih jauh lagi, menganalisa kenapa sih kita harus menghemat listrik, kemudian apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga, dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih mencegah terjadinya mati lampu. Kenapa bisa terjadi mati lampu? Nah, gimana supaya tidak terjadi mati lampu? Nah, untuk informasi tambahan, kalian bisa membaca juga di buku tema 4, subtema 1. Nah, itu ada informasi, ada bacaan mengenai listrik. Silahkan kalian cari informasinya, di situ ada untuk membantu kalian mencari jawaban atau menjawab pertanyaan yang ada di kegiatan 3, atau bisa berdiskusi dengan kedua orang tuanya, atau juga mencari informasi-informasi lain melalui informasi internet. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan dibuka buku tematik pada halaman 47. Ini ada bacaan yang berjudul Batik Seni Tradisional Indonesia yang Mendunia. Nah, pada bacaan tersebut silahkan kalian baca dengan seksama. Dari judulnya kita bisa mengetahui tentang apa informasi penting apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan tersebut. Tentunya tentang batik yang merupakan seni tradisional dari Indonesia. Nah, silahkan dibaca dan dicermati anak-anak. Setelah itu, coba kalian cari jawaban yang ada di bacaan tersebut, tentunya sesuai dengan bacaan tersebut ya. Jadi seandainya kalian diberikan soal pertanyaan untuk membaca, kalian harus menyesuaikan jawaban dengan bacaan yang sudah kalian baca. Coba kalian cari tahu dari bacaan tersebut apa tujuan awal pembuatan batik, kemudian apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia, kemudian apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional, dan ya ini komentar kalian sendiri, tidak ada di bacaan ya. Silakan kalian memberikan komentar setelah mengetahui bahwa batik Indonesia itu sebagai salah satu warisan budaya dunia. Nah, anak-anakku sekalian, batik ini bisa terkenal sampai ke seluruh dunia itu adalah salah satunya dengan menggunakan ajang promosi. Nah, salah satunya adalah melalui reklame. Reklame ini adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Nah, kan ada dua jenis reklame ya. Yang pertama adalah komersial, itu tentunya untuk kepentingan bisnis atau mendapatkan keuntungan. Dan untuk yang kedua adalah reklame non komersil. Ini adalah semacam untuk kepentingan umum atau layanan masyarakat. Tujuannya tentunya untuk menyampaikan informasi, menarik perhatian, kemudian mengenalkan suatu produk, mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk, ataupun juga untuk membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Ciri-ciri reklame yang baik tentunya memberikan informasi yang jelas, mudah dimengerti, informasinya yang benar, tidak hoaks, mampu menarik perhatian orang, dan mudah untuk diingat. Nah, ada beberapa jenis reklame di sini ya anak-anak. Ada iklan, kemudian ada poster, baliho, spanduk, embalase, kemudian ada etiket atau label, kemudian ada pamflet, dan juga ada booklet. Ada banyak sekali jenis-jenis dari reklame. Nah, untuk itu silahkan kalian cari salah satu contoh gambar reklame iklan yang ada di media cetak atau di koran atau di majalah ya. Silahkan kalian potong, kemudian kalian tempelkan pada buku tugas kalian. Nah, mudah sekali anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah materi kita pada tema 4 subtema 1 pada tugas 6. Semangat untuk belajar, dan semoga kita nanti bisa berjumpa lagi di materi pembelajaran lainnya, tentunya di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.